Video ini disponsori oleh Palpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Mahardika dari program studi Hubungan Internasional kelas A angkatan 2021 akan kembali lagi untuk berfilsafat dengan diri sendiri di Curhat Filsafat part ketiga bagian individual. Nah, untuk bagian pertamanya saya tentunya tetap akan melakukan self evaluation dari apa yang saya terangkan pada Curhat Filsafat part 1 dan part 2 sebelumnya yang sudah saya upload tentunya di channel Philosophy Talk Us. Nah, untuk yang self evaluation pertama itu tentang level thinking of human. Nah, tentunya kan level thinking of human itu berawal dari tingkat yang paling bawah ke tingkat yang paling atas, yaitu dari mitologi ke teologi. Nah, saya cuma mau sedikit bilang aja, kalau ada seseorang yang berpikir secara mitos gitu kan, kalau misalnya dia cerita itu sebaiknya kita tidak mencemoohnya. Misalnya karena kita tentunya kan final dari berpikir itu tentunya berasal dari agama. Seharusnya kita itu dapat memandu si orang tersebut agar pemikirannya lebih naik lagi dari mitos misalnya ke common thinking, lalu ke logik dan ke scientific, filsafat dan teologi. Sebagaimana kan kalau berpikir secara sains itu terus berkembang dan gak akan berhenti seperti pemikiran-pemikiran yang lain. Misalnya agama yang ilmunya itu berasal dari kitab saja. Lalu self evaluation kedua itu mengenai pertanyaan saya yang kemarin itu mengenai tujuan hidup. Nah, sebenarnya tujuan hidup dari manusia itu bukanlah sesuatu yang berasal dari dirinya manusia itu sendiri, tetapi tujuan dari manusia itu kita yang cari sebagai subjek pemikir dari alam semesta ini kan. Soalnya kita sebagai satu-satunya makhluk hidup yang kita ketahui yang mempunyai akal dan pemikiran untuk setelahnya berpikir dan berkembang. Jadi tujuan dari manusia itu kita sendiri yang cari. Jadi ya misalnya kalau kamu berpikir bahwa kamu tidak mempunyai tujuan hidup, itu bisa mulai dari sesuatu yang biasa kamu lakukan. Atau misalnya kamu kalau mau mencari tujuan hidup yang baru, bisa gitu loh. Gak harus selalu tentang apa yang orang-orang bilang kepada kamu gitu. Lanjut, untuk selanjutnya kita akan mengupdate wawasan tentang pemikiran-pemikiran baru yang saya dapat dari kelas. Nah, yang pertama itu ternyata cabang ilmu filsafat itu seperti cabang-cabang ilmu yang lain terdapat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, apa itu ontologi? Ontologi itu adalah mempertanyakan sesuatu eksistensi dari suatu hal gitu loh. Jadi kalau misalnya saya contohkan, saya di part 1 menanyakan tentang worth it kah saya hidup. Nah, itu pertanyaannya yang merupakan sebuah ontologi. Atau pada part 2 saya menanyakan tentang tujuan dari hidup, yang saya jawab di part 2 dan part 3. Nah, cara saya menjawabnya itu termasuk ke dalam bagian epistemologi dari cabang ilmu. Jadi epistemologi itu dibagi ke dalam 4 cara lah istilahnya bagi kita untuk memproses dan mencari kebenaran suatu eksistensi sehingga terbitnya ilmu. Nah, 4 cara itu yang pertama berasal dari akal atau ilmu, yang kedua berasal dari panca indera, yang ketiga berasal dari intuisi, dan yang keempat berasal dari otoritas seseorang. Nah, yang berasal dari ilmu ini tentunya
ya yang berasal, atau akal itu yang tentunya berasal dari misalnya empiris kita membaca buku-buku. Sedangkan kalau berasal dari panca indera itu sesuatu yang berasal dari pengalaman kita, experience, dari apa yang kita lihat, dan ya yang berdasarkan dari 5 panca indera kita. Lalu yang ketiga itu kan ada intuisi. Nah, sebenarnya intuisi ini dapat dijelaskan pada peristiwa Archimedes menemukan massa jenis, ada sejarahnya. Nah, kalau bagian otoritas itu cara mendapatkan dan memproses ilmu yang berasal dari sesuatu yang berotoritas gitu loh. Misalnya dari sesuatu yang fix dan legit, sesuatu yang berasal misalnya dari orang yang mumpuni seperti pemerintahan dan guru. Lalu kita berlanjut ke cabang ilmu filsafat yang ketiga, yaitu aksiologi. Nah, aksiologi sendiri ini gampangnya diartikan sebagai nilai guna dari suatu ilmu pengetahuan. Nah, jadi ya aksiologi ini berbicara tentang nilai-nilai. Jadi kalau misalnya pada pertanyaan apa sih gunanya dari tujuan hidup, nah kan itu sudah ditanyakan di ontologi dan dikaji di epistemologi. Nah, ternyata tujuan dari hidup itu supaya kita mempunyai visi dan misi dari hidup, supaya hidup kita itu bisa istilahnya terus berkembang gitu loh. Karena ketika ada tujuan, maka ada suatu milestone atau mark dari istilahnya cita-cita atau capaian yang ingin kita tuju. Nah, jadi dalam mempelajari ilmu itu terdapat beberapa cara yang dapat kita gunakan. Pertama itu tentunya dari metode-metode barat, itu yang biasanya berasal dari abad sebelum sejarah, abad ancient atau abad kuno, lalu ada abad pertengahan, abad kontemporeri, lalu abad modern, dan tentunya abad setelah kebenaran itu ditemukan. Nah, lalu yang kedua itu kita dapat belajar dari tokoh-tokoh. Yang ketiga itu kita dapat belajar dari suatu perdebatan, dan yang keempat itu kita bisa belajar dari metode-metode gabungan berasal dari 3 di atas. Nah, sebenarnya kan kalau ilmu itu dari dulu itu sampai mungkin ya beberapa tahun belakang ini terlalu istilahnya berkiblat ke barat gitu loh. Apa-apa ya tentunya di Eropa ya, pusat peradaban Yunani. Nah, di modern ini ilmu-ilmu itu tidak harus selalu belajar dari barat. Ilmu-ilmu timur itu terus berkembang gitu loh. Jadi di timur itu tentunya ada yang namanya belajar tentang etika hidup. Nah, ternyata etika hidup itu gak cuma mengenai suatu etika misalnya sopan santun, dan yang kemarin sudah saya jelaskan mengenai Ren, Chi, Li, sama Yi yang ada pada teori dari Menzi atau Mencius. Nah, jawaban tentang etika ini saya akan sampaikan di minggu depan, mungkin minggu selanjutnya di part 5 tentang kesimpulan dari individual curhat filsafat. Sekian video curhat filsafat part 3 dari saya, Bagus Mahardika. Sampai berjumpa di video part 5 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay cool, salam filsafat. Api.